Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah pada hari ini kita memulai ibadah online pada hari Minggu 8 Agustus 2021 dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari pujian membuka PKJ 216, berlimpah sukacita. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sukacita, dan biarlah kasih karunia Tuhan juga senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman pada hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia,
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari dan di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Meskipun pada saat ini Bapa kami tahu kami sedang mengalami kesulitan, di mana masa-masa seperti ini ya Bapa mungkin membuat kami takut, membuat kami bingung. Tapi kami percaya Bapa yang Engkau lah Tuhan yang selalu kami andalkan untuk menopang setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami juga akan mendengar, merenungkan firman-Mu ya Bapa, biarlah Tuhan boleh hadir dalam setiap hati kami. Tuhan boleh buka mata, hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Dan biarlah firman itu ya Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini akan saya ambil dari Matius 11, Injil Matius 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini saya beri judul yaitu lepaskanlah bebanmu. Dan nas untuk ayat ini terambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-28. Akan saya bacakan sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, sesuai dengan judul tadi, lepaskanlah bebanmu. Saya mempunyai sebuah ilustrasi cerita yang cukup menarik, yaitu ada seorang pria. Ya, pria ini adalah seorang supir truk. Pada waktu itu dia sedang mengemudikan truknya di sebuah pedesaan. Kemudian setelah dia mengemudikan truk itu, tak berselang lama ada seorang wanita. Dan wanita ini sedang menggendong beban atau barang yang sangat berat. Lalu akhirnya sang pria tadi, sang sopir tadi menawarkan bantuan kepada wanita tersebut untuk naik ke truknya. Kemudian si wanita ini bersedia naik ke atas truk tersebut, dan wanita itu pun mengucapkan terima kasih kepada sang pria tersebut. Tetapi dalam tengah perjalanan, pria ini menyadari ada yang ganjil pada wanita tersebut. Dan ternyata apa yang ganjil? Wanita itu masih menggendong beban yang dia bawa, meskipun dia itu sudah naik truk pria tadi. Kemudian pria itu berkata kepada wanita itu, Bu,
letakkan saja barang bawaanmu itu dan beristirahatlah. Truk ini cukup kuat untuk mengangkutmu dan barangmu. Dan akhirnya wanita itu pun mendengarkan kata-kata pria itu dan meletakkan semua bebannya di atas truk tersebut, dan wanita itu bisa istirahat. Ya, demikian ilustrasi cerita tadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap orang pasti memiliki beban atau masalah, dan akibat beban yang dimilikinya itu maka orang menjadi lemah, letih, dan lesu, tidak bersemangat, tidak ada gairah hidup. Banyak orang yang membawa beban dan tidak bisa melepaskan bebannya, sehingga beban tersebut selalu dibawa kemana-mana. Mereka tidak tahu cara melepaskan beban tersebut. Tetapi ada juga orang yang tidak mau melepaskan bebannya karena saking sayangnya dengan bebannya. Beban yang ada pada seseorang pasti akan memberatkan dan menghambat aktivitas orang tersebut. Apalagi beban itu selalu dibawa kemana-mana. Akibat beban yang ditanggungnya, orang akan menjadi lemah, letih, dan lesu karena harus mengeluarkan tenaga ekstra yang lebih besar dibanding mereka yang tidak membawa beban apa-apa. Orang yang tidak membawa beban akan bergerak dengan bebas, jadi tidak merasa terbebani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang akan kita lakukan dengan beban kita itu? Beban ketakutan, beban kekhawatiran, kecemasan, dan lain-lain. Beban itu sering kita pikul sembari menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Apalagi di saat seperti ini ya Bapak Ibu, kita melihat mungkin di masa pandemi ini banyak sekali beban yang kita rasakan. Tidak hanya kita, bahkan di seluruh dunia juga merasakan beban ini. Alih-alih kita bersandar kepada Tuhan, tetapi kita itu justru sering bersikap seperti wanita tadi. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Namun, ternyata kita masih saja memikul beban yang seharusnya kita serahkan kepada Yesus. Kita menyerahkan beban kita dengan membawanya kepada Tuhan dalam doa. Rasul Petrus berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu." Karena Dia memelihara kita, kita dapat berserah dan merasa tenang sambil terus belajar untuk mempercayainya. Daripada terus-menerus memikul beban yang memberatkan dan melelahkan kita, marilah kita menyerahkan semua beban itu kepada Tuhan dan mengizinkan Dia menanggung beban bagi kita. Yesus membuka dirinya untuk menerima beban setiap kita. Yesus mengajak setiap orang yang memiliki beban berat dan letih lesu untuk datang kepadanya. Yesus akan mengangkat beban tersebut dan memberi kita kelegaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun beban yang ada pada kita, seberat apapun beban kita, Yesus siap menerima bila kita mau menyerahkan beban tersebut kepadanya. Mari serahkan beban kita kepada Yesus dan kita bisa beraktivitas dengan bebas untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk firman yang boleh kita dengar dan kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah melalui firman pada hari ini ya Bapa, kami boleh belajar untuk kami menyerahkan segala beban hidup kami, segala beban yang ada pada kami yang mungkin saat ini memberatkan bagi hidup kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya dengan kami melepaskan beban ini kepadamu ya Bapa, kami akan menerima kelegaan. Kami dapat beraktivitas seperti sedia kala tanpa merasa beban itu ada pada diri kami ya Bapa. Kami boleh serahkan beban ini kepadamu dan bila Engkau sendiri ya Bapa yang boleh menopang dan memberikan kami kebebasan melalui beban-beban yang kami derita pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dan kami akan menutupnya dalam doa seperti yang telah Engkau ajarkan pada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah online pada hari ini dengan damai sejahtera. Marilah kita pasrah dan kita berserah, percaya dan mempercayakan segala pergumulan dan beban hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Maka kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan pujian penutup dari NKB nomor 137, Adakah berat beban hidupmu?